aja, nggak usah yang muluk-muluk. Ada orang standar bahagianya ketika punya uang sekian triliun, ketika punya jabatan, ketika punya rumah yang mewah, punya pasangan yang cantik atau yang ganteng, punya mobil yang mewah. Ada orang yang standar bahagianya seperti itu. Nah, semakin tinggi standar bahagia kita, semakin sulit kita menemukan kebahagiaan. Maka jalani hidup, tidak usah muluk-muluk standar bahagianya. Nah, kunci daripada kebahagiaan adalah ketika kita pandai mensyukuri segala apapun kenikmatan. Karena banyak di antara kita, syukurnya sekali, mintanya banyak. Harusnya syukurnya banyak, mintanya sekali. Ya, kan kebanyakan minta, jarang syukur. Padahal yang harusnya kita lakukan banyakin syukur, sedikit meminta. Tuh. Karena sholat itu sendiri adalah pelajaran untuk diri kita. 5 kali syukur, 1 kali minta. Tuh ya. Allah mengajarkan kepada diri kita, hidup sejatinya hidup adalah sebagaimana sholat. 5 kali syukur, 1 kali minta. Ya. Jadi ayo kita hidup itu sebagaimana kita sholat. Syukurnya 5 kali, mintanya sekali. So, ketika kita takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Itu rasa syukur. Ya. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, kita ruku. Menyebut apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu pun syukur. Kemudian kita bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Itu juga syukur. Kemudian kita bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu pun syukur. Puji-pujian. Baru kita minta. Duduk di antara 2 sujud. Baru kita meminta di situ. Robbi firli warhamni wasbuni warfaqni dan seterusnya. Kemudian kita sujud lagi. Dalam 1 rakaat 5 kali syukur, 1 kali minta. Aplikasikan itu dalam hidup. Banyakin syukur, sedikit meminta. Ya, banyakin syukur. Banyakin syukur. Kenapa? Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Tuh teman-teman. Jadi kalau kita ingin hidup kita dipenuhi kebahagiaan, banyakin rasa syukur. Bukan dibanyakin minta. Kebanyakan kita kan kebanyakan minta, lupa syukur. Ini yang membuat hidup sulit bahagia, teman-teman. Ya, pengen hidup bahagia? Pengen hidup bahagia? Hidup bahagia itu kalau kita ingin hidupnya bahagia terus, maka rendahkan standar bahagiamu. Ya, jangan terlalu tinggi standar bahagianya, rendahkan standar bahagianya. Ada orang yang bahagia ketika punya uang sekian miliar. Namun ada orang uang sekian miliar hanya sebagai bentuk rasa syukur pengen nafas. Ada nggak? So, kita diberi nafas yang gratis, bersyukur enggak? Bersyukur harusnya. Karena ada orang yang keluar duit sampai miliaran cuma gara-gara pengen nafas. Itu teman-teman. Kita masih bisa melihat harusnya bersyukur enggak? Bersyukur karena banyak di luar sana orang habis uang miliaran cuma hanya pengen melihat. Kita masih berbicara, kita masih bisa berzikir, harusnya bersyukur. Karena banyak di luar sana orang hanya pengen berbicara sampai keluar duit berjuta-juta. Itu teman-teman. Tangan kita masih bisa buat gerak, tubuh kita masih buat berjalan. Kita harus bersyukur dari hal-hal seperti itu. Karena banyak di luar sana orang hanya pengen gerak tangannya saja habis duit sampai puluhan bahkan ratusan juta. Orang hanya pengen melangkah sedikit aja 1 langkah. Ia habiskan uang sampai berpuluh-puluh juta. Nah, ini sebenarnya adalah rizki yang sangat luar biasa jika kita bisa memahaminya. Maka rizki yang paling besar adalah ketika kita bisa mensyukuri segala kenikmatan apapun yang telah Allah berikan. Itu rizki yang paling besar. Bisa mensyukuri segala nikmat apapun yang telah Allah berikan. Termasuk nikmat sehat? Ya. Nikmat sehat, syukuri nikmat sehat itu. Makanya orang semakin bersyukur, semakin bahagia hidupnya. Namun orang semakin mengeluh, semakin banyak meminta, ya akan jauh dari kebahagiaan. Apalagi orang yang bahagianya tergantung ucapan orang lain. Nah, ini sulit untuk bahagia orang-orang kayak gini. Orang yang menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Ketika ada yang berucap tidak baik, dia bersedih. Ketika ada yang berucap tidak baik, kemudian dia galau, dia meratap, dia nangis. Orang seperti ini akan sulit bahagia. Bahkan akan terkena penyakit darah rendah. So, orang-orang yang menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, penyakitnya darah rendah. Orang-orang yang menempatkan kebahagiaan pada sikap perilaku perbuatan orang lain, punya penyakit darah rendah. Ketika ada orang yang sikapnya nggak pas sedikit, baper, tersinggung, sedih, nangis, itulah orang-orang darah rendah.
Ketika ada orang yang ucapannya nggak sesuai di hatinya sedikit aja, tersinggung, baper, sedih, nangis, sok darah rendah. Ada orang yang perilakunya nggak pas sedikit aja dengan dirinya, tersinggung, baper, sedih, nangis. Gitu. Barakallah saudaraku. Banyak gak yang seperti itu? Banyak. Maka ayo kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin hidup bahagia, jangan terlalu tinggi standar bahagianya. Yuk, sederhanakan standar bahagia itu. Semakin tinggi standar bahagia kita, semakin sulit kita akan menemukan kebahagiaan. Ya. Jadi orang yang hidupnya bahagia adalah orang yang standar bahagianya rendah. Namun kalau standar bahagianya tinggi, ya sulit bahagia. Apa yang membuat kamu bahagia? Saya punya uang 1 triliun. Apa yang membuat kamu bahagia? Saya punya rumah yang mewah. Apa yang membuat diri kamu bahagia? Saya punya mobil yang mewah. Semakin tinggi standarisasi bahagia kita, semakin sulit kita akan bahagia. Ya, makanya hayo teman-teman, para pecinta, para perindu Rasulullah, latih diri kita untuk terus bahagia dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Dan kunci kebahagiaan adalah ketika kita pandai dalam mensyukuri segala nikmat apapun yang telah Allah berikan. Ayo, karena zaman sekarang itu adalah krisis kebahagiaan, krisis kewarasan. Banyak orang gara-gara masalah dikit membuat dia tertunda untuk bahagia. Padahal ketika kita bisa menikmati masalah kita bisa bahagia teman-teman. Oh, semisal ketika kita punya pasangan yang satu visi, satu misi dalam kehidupan. Tujuannya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia ingin bahagia, ingin selamat dunia dan akhirat. Sehingga ia merendahkan standarisasi kebahagiaan. Ketika namanya rumah tangga, tentu ada fase kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika sedang dalam keadaan di bawah, hidup hanya berduaan. Dia tidak bergantung kepada orang tuanya, tidak bergantung kepada saudara-saudaranya, hidup penuh dengan kesederhanaan. Di saat sedang tidak punya uang, semisal dia hanya punya 1 butir telur yang harus dimakan untuk berduaan. Di saat sambil bercanda dengan pasangannya ingin memasak 1 telur itu, ternyata telurnya jatuh dan tumpah. Orang yang standarisasinya bahagia melihat kejadian seperti itu tuh lucu. Namun orang yang standarisasinya tinggi melihat seperti itu sedih. Nah, sok teman-teman, ketika dalam keadaan sesulit apapun kita bisa menikmati fase sulit itu, pasti hidupnya bahagia. Ketika dalam keadaan terpuruk apapun, seterpuruk apapun, ketika kita bisa menikmati fase itu, pasti hidupnya bahagia. Pasti hidupnya bahagia teman-teman. Ya. Jadi kalau kita pengen hidup bahagia itu, jangan terlalu tinggi standar kebahagiaan itu. Turunkan standar kebahagiaannya. Gak usah muluk-muluk. Ya, gak usah muluk-muluk, standar bahagia itu gak usah muluk-muluk. Rendahkan aja standarnya. Karena semakin tinggi standarnya ya semakin sulit kebahagiaannya. Ya. So, ketika dalam keadaan sulit, nikmati masa sulit itu. Bagaimana cara kita menikmatinya? Dengan kita pasrahkan dan bergantung kepadanya. Maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar. Libatkan Allah dalam setiap permasalahan hidup kita dan besarkan Allah dalam dada kita. Karena ketika Allah besar dalam hati kita, sebesar apapun masalah kita, kecil kita hadapi. Jika Allah besar dalam hati kita, serumit apapun, sedahsyat apapun masalah kita, kecil akan kita lampaui. Maka tugas utamanya adalah syukuri apa yang ada. Pasrahkan kepadanya. Jangan dikit-dikit pusing, dikit-dikit mikirin, dikit-dikit stres. Jangan. Itu akan berdampak menjadi penyakit-penyakit yang luar biasa. Barakallah, barakallah. Itu ya teman-teman ya. Tuh, jadi udah syukuri apa yang ada. Itu kunci kebahagiaan. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Yuk, jangan seperti itu alibi dalam hidup. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika senantiasa ada motivasi, selalu beralibi, selalu memprotek diri. Seakan-akan ujiannya yang paling berat, masalahnya paling berat, ngomong mah gampang, soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Jangan seperti itu. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala nanti akan muncul tuh penyakit asam lambung. Orang yang keras kepala akan muncul pusing-pusing di kepala, kepala kelayangan. Orang yang keras kepala akan muncul lagi hipertensi atau darah tinggi. Bahkan bisa berdampak pada penyumbatan pada saraf motorik. Nanti akan berdampak kepada penyakit stroke. Itu teman-teman, sok di sini yang terkena penyakit asam lambung atau penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, sok apa kabar ketika dapat nasihat dari orang lain? Apa kabar?
selalu merasa lebih benar, selalu merasa lebih baik, dan beralibi. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Teman-teman. Orang ketika memiliki sikap mental seperti ini, akan muncul penyakit-penyakit seperti itu, teman-teman. Ya, makanya ayo, penyakit dalam tubuh kita, itu buah daripada sikap perilaku perbuatan kita. Menyikapi segala sesuatu, itu bisa berdampak pula pada jasad kita. Ketika ketidakmampuan kita dalam menata hati kita, kemudian lahir emosi, muncul darah tinggi. Ketidakmampuan kita dalam menata hati kita, sering merayu, sering berbohong, sering janji-janji manis, muncul penyakit diabetes. Ketika ketidakmampuan kita dalam menata hati kita, hidup dipenuhi dengan keinginan, harapan, angan-angan duniawi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tentang dunia, muncul penyakit jantung. Ketidakmampuan kita dalam menata hati kita, kemudian sampai muncul ego yang tinggi, akhirnya silaturahim jadi rusak, muncul penyakit bagian tubuh sebelah kanan. Baik itu kakinya, tangannya, stroke sekalipun. Jadi semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita, buah daripada sikap, perilaku, perbuatan kita. Ketidakmampuan kita dalam menata hati, melahirkan kurangnya bijaksana, akan muncul penyakit pada matanya, akan muncul penyakit pada telinganya. Ketidakmampuan kita dalam menata hati, muncul akhirnya menjadikan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, kemusyrikan, muncul penyakit yang ada di bagian tubuh sebelah kiri. Ketidakmampuan kita dalam menata hati, muncul pola pikir berlebih, ketakutan, kekhawatiran, kecintaan berlebih kepada dunia, muncul sakit kepala, muncul pegel di leher, muncul pegel di pundak, memikirkan berlebih kepada orang-orang, memikirkan berlebih hartanya, tahtanya, keluarganya, sakit pundaknya sebelah kanan. Memikirkan berlebih kekhawatiran akan hari esok, besok uang dari mana, besok bayaran harus gimana, besok harus makan apa. Kepikiran terus akan kematian, kepikiran terus dengan jodohnya, sakit pundak sebelah kiri, sakit pula belikatnya, teman-teman. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, ketika sikap yang kita lakukan itu kurang tepat, pasti akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi penyakit kita itu buah daripada sifat, perilaku, perbuatan kita. Ya. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit disebabkan karena adanya dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan kita. Maka mari semua saudaraku yang dirahmati Allah, siapapun di sini yang sedang sakit, ayo. Kesadaran akan kesalahan adalah jalan kesembuhan. Siapapun di sini yang sedang sakit, kesadaran akan kesalahan adalah jalan menuju kesembuhan. Karena adanya sakit itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena saking cinta dan sayangnya Allah, boleh jadi karena kesalahan kita. Kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Dosa yang sering kita perbuat, taubatnya nggak pernah. Allah tahu kesalahan-kesalahan kita akan berdampak buruk pada akhirat kita. Maka selagi kita hidup ditegur oleh Allah. Dengan teguran itu supaya bisa berubah. Namun tidak sadar akan teguran itu. Dia tetap melakukan kesalahannya. Otomatis tegurannya akan tambah lagi. Semakin belum sadar lagi akan tambah lagi. Nggak sadar lagi semakin tambah lagi. Itu teman-teman. Itulah kenapa ada orang yang menjalani kehidupan dengan masalah terus datang silih berganti. Cobaan hidup bertubi-tubi. Karena ia hanya menjalani hidup, tidak memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Makanya ditegur terus. Sebagaimana yang sering saya contohkan. Ketika ibu menyapa suami atau suami menyapa istri, "Ma," istri nggak sadar. Otomatis lebih meningkat nggak panggilannya? Lebih meningkat kan? "Ma," masih belum sadar. "Ma," masih belum sadar. "Mama," masih belum sadar. "Mama," makin belum sadar, maka semakin keras tegurannya. Begitupun ketika kita hidup, kita melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah. Pertama mungkin dari penyakit sebatas sakit kepala. Masih belum sadar kesalahannya, ditegur lagi dengan penyakit yang semakin parah. Jadi vertigo, ditambah lagi tegurannya. Karena kesalahannya belum diperbaiki, tidak melahirkan kesadaran. Jadi penyakit stroke, nanti jadi lumpuh sebagian tubuh. Karena setiap kali ditegur oleh Allah, tidak pernah muncul kesadaran. Bahkan ketika sedang sakit, bukannya ia sadar akan kesalahan, dia justru malah mencari-cari kesalahan orang lain. Atau mungkin justru malah menyalahkan yang lain. Menyalahkan makanan misalnya.
menyalahkan perbuatan orang lain misalnya. Bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh yang berkah ketika sedang menjalani penyakit, justru hanya melahirkan, hanya berujung pada menyalahkan, dan menyalahkan. Bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh yang berkah ketika sakit dalam keadaan, ketika menyikapi penyakit dengan cara seperti itu. Paham ya di sini teman-teman ya? Paham ya di sini maksudnya? Ayo, yakinlah saudaraku, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbang daripada sakit adalah dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Karena sifat kita lah, perilaku kita, perbuatan kita, penyakit itu ada dalam tubuh kita. Maka perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Tapi aku bingung, sifat apa yang harus aku perbaiki? Perilaku mana yang harus diperbaiki? Perbuatan mana yang harus diperbaiki? Ada nggak yang kebingungan seperti itu? Waalaikumsalam semuanya. Ada nggak yang masih bingung? Sifat apa yang harus saya perbaiki? Perilaku apa yang harus saya perbaiki? Perbuatan apa yang harus saya perbaiki? Ada nggak yang masih bingung? Ada. Bingung sifat yang mana yang harus diperbaiki? Perilaku yang mana yang harus diperbaiki? Di room ini ada nggak yang masih bingung? Gini teman-teman. Allah ciptakan tubuh kita itu dengan maha kesempurnaan yang sangat luar biasa. Karena tubuh kita itu dipenuhi ilmu-ilmu Allah, dipenuhi rahasia-rahasia Allah. Ya, Allah ciptakan tubuh kita dengan kesempurnaan yang sangat luar biasa. Bahkan sempurnanya tubuh kita, apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada di dalam tubuh manusia. Karena manusia disebutnya miniaturnya bumi. Allah ciptakan bumi, kita tercipta dari saripati bumi. Allah ciptakan air, di tubuh kita penuh dengan air, bahkan kita diciptakan dari air yang hina. Allah ciptakan angin, di dalam tubuh kita ada angin, tanpa angin kita tidak bisa nafas. Allah ciptakan api, dalam tubuh kita pun ada api. Ada api amarah, ada api nafsu, dan lain sebagainya. Bahkan panasnya api bisa dirasakan oleh tubuh kita. Contoh, gosokin telapak tangan, tempelkan, panas. Itu teman-teman. Apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, pasti ada dalam tubuh manusia. Pasti. Ya, bahkan di Al-Quran disebutkan ketika dua lautan bertemu bagikan ada dinding pembatas. Ternyata di tubuh manusia pun ada dua lautan bertemu, ada dinding pembatasnya. Di mana bagian itu? Sok, julurin tangannya. Di sini ada garis. Garis yang memisahkan antara kulit yang agak tebal dan kulit yang agak tipis. Kulit yang agak hitam dan kulit yang agak putih. Apalagi teman-teman yang kulitnya sawo agak mateng. Sok, teman-teman lihat di sini ada garis. Garis. Kemudian garis ini juga memisah antara bagian depan dan bagian belakang. Ternyata bukan hanya itu, garis manusia itu sangat penuh akan garis. Tubuh manusia itu sangat penuh akan garis. Bahkan garis dari ujung kepala sampai ujung kaki totalnya ada 114 garis. Dari mulai garis yang memisahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada garis mata, ada garis kepala, ada garis hidung, ada garis mulut, ada garis leher, ada garis tangan, dan lain sebagainya. Itu totalnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Bahkan dahsyatnya lagi, Allah ciptakan jari jemari kita, itu dipenuhi dengan garis. Ya, kita lihat, kita hitung. Ini kan ada garis nih. Setiap ruas jari ada garis. Setiap titiknya, ketika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari, totalnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kita lihat lagi teman-teman. Ternyata telapak tangan kita juga ada garis. Di mana telapak tangan kita garis yang membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Begitupun tangan sebelahnya. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlahkan 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Bahkan jari jemari kita membentuk garis. Bahkan garis ini jika diperhatikan membentuk lafaz Arab. Bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini lam, ini ha. Dibaca Allah. Ini pun sama. Alif, lam, lam, ha. Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Dan setiap tubuh manusia itu pasti memiliki garis. Apa makna di balik garis itu? Ternyata garis itu adalah batas wilayah. Wilayah dari leher ke atas disebut wilayah dunia. Dari leher ke bawah disebut wilayah akhirat. Semua penyakit dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia.
Baik penyakit mulut yang ada di hidung, yang ada di wajah, di mata, telinga, di kepala. Itu penyakitnya disebabkan karena perkara urusan dunia. Ketika ada penyakit dari leher ke bawah. Penyakit dari leher ke bawah itu penyakit yang disebabkan karena perkara urusan akhirat. Urusan akhirat itu apa? Perkara ibadah atau perkara ruhani. Jadi kalau teman-teman pengen berobat, itu pahami dulu. Kalau kita ingin mendapatkan sembuh, minimal kita paham dulu penyakit kita bagian yang mana. Kalau bagian tubuh sebelah bawah, perbaiki ruhaninya, bukan sibuk mengobati jasadnya. Kemudian lihat, tubuh kita dibagi lagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Semua penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki di bagian sebelah kanan. Penyakit yang disebabkan kenapa? Hablum minan nas dan rahmatan lil alamin. Penyakit yang disebabkan karena hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan alam semesta. Jika ada penyakit di sebelah kiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, penyakit yang disebabkan karena hablum minallah, hubungannya dengan Allah, adanya perjalanan hidup yang merusak hubungannya dengan Allah, yaitu perkara dosa. Makanya kita tinggal koreksi nih, penyakit kita di bagian tubuh yang mana? Ya, penyakit kita di bagian tubuh yang mana? Ketika bagian tubuh atas, berarti itu perkara dunia. Perkara dunia yang harus kita perbaiki. Perkara apa itu? Keinginan, harapan, angan-angan berlebih tentang dunia. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebih tentang dunia. Perbaiki. Perbaiki. Kalau sakitnya, misal di sebelah kanan, habluminan nas, perkara habluminan nas itu apa? Perkara silaturahim, perbaiki. Maka saya ambil contoh seperti ini ya. Saya ambil contoh seperti ini. Yang paling gampang, yaitu penyakit stroke. Penyakit stroke secara medis karena adanya sumbatan pada saraf otak. Jika sumbatannya pada otak kiri, stroke-nya sebelah kanan. Jika sumbatannya pada otak kanan, stroke-nya sebelah kiri. Karena otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Itu secara medisnya. Ya, dari mana datangnya sumbatan itu? Bisa karena kolesterol, bisa karena hipertensi dan lain sebagainya. Perantaranya banyak. Namun lihat, apakah dengan adanya penyakit Allah sedang memberikan pertanyaan? Dari mana datangnya penyakit itu? Enggak. Apakah Allah sedang berpesan? Carilah obat yang terbaik? Enggak. Adanya sakit Allah tidak nyuruh kita cari obat. Adanya sakit Allah tidak nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Adanya sakit Allah berpesan untuk kita taubat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi jangan sibuk cari obat, sibuklah perbaiki penyebab. Kalau pengen sembuh dari penyakitnya. Ya. Perbaiki penyebabnya, pasti sembuh penyakitnya. Misal, adanya stroke, sumbatan pada otak sebelah kiri, stroke-nya sebelah kanan. Tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah mana? Di bawah leher. Disebutnya apa? Akhirat. Ya. Kemudian sebelah kanan disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Perkara akhirat yang hubungannya dengan alam semesta. Perkara apa itu? So, bagi teman-teman yang sedang terkena penyakit stroke sebelah kanan, yuk perbaiki silaturahimmu. Dengan siapa? Orang terdekat dulu. Perbaiki silaturahimnya dengan orang tuanya. Perbaiki silaturahimnya dengan mertuanya. Atau dengan mantannya jika ada. Perbaiki silaturahimnya dengan anak-anaknya. Dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya. Karena adanya silaturahim yang rusak bisa menyebabkan penyakit stroke sebelah kanan. Mungkin adanya sebuah masalah bergejolak jadi dendam. Dari dendam itu nggak mau punya hubungan baik lagi dengan orang tersebut. Oh, perbaiki segera. Ya, perbaiki segera. Minta maaflah kepada orang tua atau mertua yang masih hidup. Kemudian minta maaf kepada mantan kalau ada. Minta maaf kepada pasangan kalau masih ada. Minta maaf kepada anak-anak, kepada saudara, keluarga, kerabat, orang-orang terdekat. Atau siapapun yang saat ini silaturahim Anda sedang tidak baik dengan orang tersebut. Ya. Atau mungkin, ini kan hablum minan nas. Lalu bagaimana jika rahmatan lil alamin? Karena boleh jadi tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Tangan dan kakinya pernah dipakai untuk menyiksa makhluk Allah, melukai makhluk Allah, menzalimi makhluk Allah, merusak makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah, itu juga bisa. Atau mungkin memanfaatkan alam semesta namun tidak memberikan haknya. So, yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, semisal Anda memiliki usaha, memiliki bisnis yang berkaitan dengan alam semesta, apa kabar sedekahnya? Contoh yang berkaitan dengan alam semesta, bumi, air, angin, api, tumbuhan, binatang,
Sok, mungkin punya usaha galon isi ulang, apa kabar sedekahnya? Atau mungkin punya usaha jual beli tanah, apa kabar sedekahnya? Atau mungkin punya usaha jual beli batu, genteng, batu bata, apa kabar sedekahnya? Atau mungkin punya usaha pemotongan hewan, jualan daging dan lain sebagainya, apa kabar? Atau mungkin jualan kayu, jualan pohon, apa kabar sedekahnya? Segera perbaiki, ya, segera diperbaiki. Dari mana datangnya itu? Adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Ingat, otak sebelah kiri di atas leher disebutnya wilayah dunia. Sebelah kiri disebutnya apa? Hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah itu perkara apa? Jodoh, rizki, mati. Ya. Gara-gara memikirkan perkara jodoh, gara-gara jodoh silaturahim rusak. Gara-gara perkara rizki, persaingan bisnis, silaturahim rusak. Bagi warisan, rusak. Kemudian gara-gara perkara rizki, merusak alam semesta. Mengambil hak alam semesta tanpa kita memberikan haknya alam semesta. Atau mungkin masalah perkara kematian. Orangnya udah mati, kesalahannya diungkit-ungkit, aibnya dibuka. Atau mungkin ada masalah dengan seseorang, belum minta maaf, orangnya udah mati. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Ya, orangnya, kitanya belum minta maaf, orangnya udah mati. Itu bisa jadi penyebabnya, teman-teman. Ya, itu kalau setruknya sebelah kanan. Lalu bagaimana jika setruknya sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya, tangan dan kaki ada yang sampai lumpuh. Ya, tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah, perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Adanya perkara akhirat yang merusak hubungan kita dengan Allah. Yaitu perkara dosa. Dosa apa? Mungkin dalam perjalanan hidupnya ada kemusyrikan, ada kemunafikan, ada kemaksiatan, ada kezoliman, ada kesombongan, ada dosa riba. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Kenapa melakukan dosa itu? Adanya sumbatan otak sebelah kanan. Otak di atas leher disebut dunia, sebelah kanan hablum minanas, jodoh, rizki, mati. Bukan hanya itu, perkara harta, tahta, keluarga. Gara-gara urusan perkara keluarga, perkara harta, perkara tahta, demi keluarga, ia rela melakukan kemusyrikan. Ia rela melakukan kezoliman, bahkan melakukan kesombongan. Demi hartanya, dia rela melakukan hal-hal yang tidak baik. Demi sebuah harta, dia jual harga dirinya. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Ya. Demi apa? Demi sebuah tahta, dia menghalalkan segala cara. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Itulah orang yang setruknya sebelah kiri. Ya. Kalau hanya sibuk cari obat, penyebabnya tidak diperbaiki, bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh? Namun sembuh yang berkah ya, ketika saya menyebut sembuh berarti sembuh berkah. Karena memang ada sembuh yang tidak berkah, ada. Sembuh itu ada dua teman-teman, sembuh berkah dan sembuh istidraj. Sembuh berkah itu sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Sedangkan sembuh istidraj, sembuhnya sembuh doang. Ibadahnya nggak berubah, sifat perilaku perbuatannya juga nggak berubah. Itu sembuh istidraj namanya. Ya. Namun kalau sembuh yang berkah, sembuh penyakitnya, sembuh perilakunya, sembuh perbuatannya, sembuh kelakuannya, semakin baik ibadahnya. Itu kalau sembuhnya berkah. Namun kalau sembuhnya nggak berkah, ya sembuh doang. Kagak berubah apa-apa. Semoga kita semua, jika ada yang sedang sakit, Allah karuniakan sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita belajar cara agar mendapatkan sembuh yang berkah. Ingat, Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah hanya berpesan, menyuruh kita taubat. Itulah pesan Allah dalam Al-Quran. Ya, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, silakan dibuka. Apapun penyakit kita, apapun sakit kita, apa kata Allah? Aku yang menyembuhkan. Yang maha menyembuhkan Allah. Yang maha memiliki obat Allah. Yang maha memiliki pertolongan Allah. Allah maha segala-galanya. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Kenapa ada yang maha segala-galanya, maha dekat, kenapa nggak didekatin dulu? Kenapa nggak diperbaiki dulu hubungannya dengannya? Justru malah sibuk mencari yang lain. Sibuk ikhtiar ke sana kemari. Gimana akan mendapatkan sembuh? Yang maha menyembuhkan itu Allah.
Bukan obat, bukan dokter, bukan kiai, bukan ustadz, bukan tabib, bukan herbal, bukan terapi. Bukan. Yang maha menyembuhkan itu Allah. Maka langkah yang paling utama adalah akui dulu kesalahan kita. Perbaiki kesalahan kita. Bertobat memohon ampun kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Di saat Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Maka hadirlah di saat itu. Bermunajatlah. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba akui semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Sulitnya dalam hidup ini pun dikarenakan karena dosa-dosa hamba ya Allah. Akui kesalahan itu. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa merubahnya. Agar hamba menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, Engkau lah Rabb yang maha menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah. Karuniakanlah kesembuhan untuk diri hamba. Sembuh yang melahirkan ketaatan. Bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah. Sembuh yang Kau ridhoi. Jika Allah sudah menghendaki sembuh. Allah ampuni dosa kita. Allah menghendaki kita sembuh. Andaikan sembuhnya harus dengan obat. Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk mendapatkan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, harus lewat ustadz, harus lewat kiai, lewat herbal, lewat tabib, lewat terapi. Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk bertemu dengan yang terbaik. Berjumpa dengan jalan sembuh kita. Karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah ikut andil, Allah menghendaki kita sembuh. Satu butir nasi saja kalau Allah sudah menghendaki sembuh, bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air saja kalau Allah sudah menghendaki sembuh bisa jadi jalan sembuh. Makanya sembuh itu gak usah diambil pusing, gak usah repot-repot mencari kesana kemari. Sembuh itu milik Allah. Maka mendekatlah kepadanya, perbaiki hubungan kita dengannya. Mohonlah kesembuhan darinya. Baru kita akan mendapatkan sembuh. Namun kalau hanya sibuk ikhtiar kesana kemari, sibuk beli obat ini, herbal itu, terapi ini, terapi itu, penyebabnya gak diperbaiki, bagaimana mungkin sembuh itu akan datang? Bagaimana mungkin sembuhnya akan datang? Ibarat kata tubuh kita adalah rumah. Ketika kita punya atap yang bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom. Bagaimana mungkin bocor itu akan sembuh? Bagaimana mungkin bocor itu akan sembuh kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom? Bagaimana mungkin penyakit akan sembuh kalau hanya sibuk berobat, sibuk ikhtiar ke sana kemari? Bagaimana mungkin akan sembuh? Atap yang bocor mungkin bisa bikin lantai basah. Atap yang bocor mungkin bisa bikin meja yang berantakan. Atau mungkin bisa bikin sofa jebol. Apapun efek dari bocor itu gak usah dikeluh kesahkan. Mengeluh keadaan tidak menyelesaikan masalah. Apapun penyakit kita mungkin berdampak pusing, sakit kepala, kelayangan, nafas pendek, detak jantung hilang, perut sakit, BAB berdarah. Apapun efek daripada permasalahan itu, jangan dikeluhkan efeknya. Nggak akan mempengaruhi dan tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Tugas kita adalah perbaiki penyebabnya. Bukan sibuk ikhtiar kesana kemarinya. Perbaiki penyebabnya. Dan sadarlah saudaraku, semua penyakit kita, penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Penyebabnya adalah kesalahan kita. Bahkan disindir dengan kalimat yang sangat lembut dari Rasulullah. Apa sindirannya? Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, penyebabnya adalah dosa. Tuh teman-teman. Rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Apalagi rasa sakitnya vertigo, rasa sakitnya stroke, rasa sakitnya asam lambung, rasa sakitnya jantung, rasa sakitnya batu empedu, rasa sakitnya usus buntu, rasa sakitnya pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik. Apa kabar? Yang rasa sakitnya tertusuk duri saja dosa. Apalagi rasa sakit yang lain. Itu teman-teman. Ayo kita belajar yuk jadi orang yang waras. Bukankah Allah sudah berfirman, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah? Boleh jadi karena kurangnya ibadah menjadikan teguran dari Allah lewat perantara sakit. Tuh ya teman-teman ya. Jadi sakit adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kalau lagi dikasih sakit, itu lagi dicinta sama Allah. Karena bentuk cinta Allah itu dengan
ujian, bentuk cintanya makhluk dengan pujian. Berarti kalau lagi diuji oleh Allah, berarti lagi dicinta oleh Allah. Lagi dicinta, maka bahagialah. Tersenyumlah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau titipkan penyakit ini, hamba mohon ya Allah, jadikan sakit ini sebagai penggugur dosa-dosa hamba. Seperti itu. Engkau Rabb yang maha menyembuhkan. Maka hamba mohon ya Allah, sembuhkanlah sakit hamba. Sehingga hamba tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepadamu. Enak nanti bahagia hidupnya. Nanti bahagia hidupnya, enak bahagia hidupnya. Tuh, jadi kembali kepada kita bagaimana cara menyikapinya. Karena hati-hati teman-teman. Ada 3 cara, ada 3 sikap, ada 3 perilaku yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Apa sih 3 perkara itu? 1, dikasih sakit, aduh. Dikit-dikit aduh, dikit-dikit aduh. Sulit sembuhnya. Udah aduh, lahir lagi, ngeluh. Sulit sembuhnya. Karena Allah sendiri yang berfirman, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Bahkan Allah berfirman, Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang kufur. Tuh, ngeluh bagian daripada kufur nikmat. Maka semakin mengeluh dengan keadaan, semakin ditambah kesulitannya oleh Allah. Semakin mengeluh dengan penyakit kita, semakin ditambah kesulitannya untuk sembuhnya. So, buka Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Bukan kata saya, Allah sendiri yang berfirman. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitannya oleh Allah. Gitu ya teman-teman ya. Namun ketika kita pandai bersyukur, ditambah nikmatnya oleh Allah. Hidup adalah pilihan, betul. Mau pilih yang mana? Pilih yang ngeluh atau pilih yang syukur? Kalau pilih syukur akan ditambah nikmat, kalau pilih ngeluh akan ditambah kesulitan. Orang yang berakal akan memilih syukur, bukan mengeluh. Yuk, saya mengajak kepada orang-orang yang belum pada waras, ayo kita waras bersama-sama yuk. Jadilah orang yang berakal. Ketika hidup ada 2 pilihan, pilihlah yang terbaik. Ketika memilih syukur, lahirnya nikmat. Ketika memilih ngeluh, lahirnya sulit. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau pilih hidup menyikapi dengan syukur atau menyikapi dengan ngeluh? Hayu atuh dah. Hayu. Masa iya ngeluh-meluh? Jangan, hidup cuma sekali, jangan diisi dengan keluh kesah. Isi dengan syukur. Ya, latih. Kita harus latih. Itu ya teman-teman ya. Tuh, makanya ketika lagi sakit, syukuri penyakitnya. Kenapa disyukuri? Ini teman-teman, ada hadiah terindah dari Allah bagi orang-orang yang sakit. Ya, ada hadiah terindah dari Allah bagi orang-orang yang sakit. Hadiah itu diberikan kepada siapa? Orang yang ridho dengan penyakitnya, sabar dalam menjalaninya. Apa hadiah itu? Digugurkannya segala dosa, diijabahnya setiap doa. Tuh, hadiah terindah teman-teman. Bagi orang-orang yang ridho menerima penyakitnya. Sabar dalam menjalaninya. Apa kata Allah? Digugurkannya dosa, diijabahnya doa. Emang gak pengen dapat hadiah yang indah? Emang gak pengen dapat hadiah yang indah? Waalaikumsalam Bu Rita. Ya, emang gak pengen dapat hadiah yang indah? Digugurkannya dosa, diijabahnya doa. Sok saya tanya, ada gak hadiah terindah dari digugurkannya dosa dan diijabahnya doa? Ada gak? Sok teman-teman saya tanya, ada gak hadiah terindah dari Allah yang lebih indah daripada digugurkannya dosa dan diijabahnya doa? Ada enggak? Sok teman-teman dalam hidup pernah enggak mendapat hadiah terindah? Sok apa hadiah terindah dalam hidup yang pernah teman-teman dapatkan? Apa? Hadiah terindah dari Allah yang pernah teman-teman dapatkan? Apa? Misal dipanggil umroh, dipanggil haji. Ya boleh jadi itu hadiah terindah. Namun ada yang lebih indah dari itu. Haji dan umroh, ya, ketika menjalaninya dengan tidak lurus niatnya, belum tentu digugurkan dosa, dijabah doa. Namun ada hadiah terindah diberikan kepada orang yang Allah cinta lewat perantara sakit. Siapa yang dicinta? Mereka yang ridho dengan penyakitnya, sabar dalam menjalaninya. Dikasih hadiah terindah, digugurkannya dosa, diijabahnya doa. Sok, kalau lagi dapat hadiah terindah, ijabah doa. Doa apa yang akan teman-teman mohonkan kepada Allah?
So, teman-teman, ketika teman-teman lagi sedang mendapatkan hadiah terindah dari Allah, doa terindah apa yang akan teman-teman mohonkan? Karena lagi ada dapat jaminan terijabah nih teman-teman. Bagi barang siapa yang ridho menerimanya, sabar menjalaninya, digugurkan dosa, diijabah doa. Kalau kita sedang memiliki momen terijabah segala doa, doa apa yang akan dimohonkan kepada Allah? Tuh teman-teman. Ya. Yeah. Doa apa? Tentu setiap orang punya targetnya masing-masing ya. Punya targetnya masing-masing. Ada yang doa pengennya sembuh dari penyakitnya. Ada yang doa pengen diistiqomahkan ibadahnya. Ada yang doa pengen ini itu dan lain sebagainya. Gak salah, gak masalah. Coba kalau semisal doanya, ya Allah, hamba ridho akan ketetapan-Mu. Kuatkan kesabaran hamba dalam menjalaninya. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah sakit ini menjadikan jalan bertambah dekatnya hamba kepadamu, menjadi jalan cinta dan ridho darimu. Sakitnya kita sebagai jalan bertambah dekatnya kita kepada Allah, sakitnya kita menjadi asbab cinta dan ridhonya Allah kepada kita. Indahnya luar biasa teman-teman. Ya, maka ketika lagi dikasih hadiah, jangan manyun. Orang lagi dikasih hadiah sakit, manyun, murung, sedih. Gimana? Dikasih hadiah itu harus bahagia. Dikasih hadiah itu harus bahagia. So, misal ini semisal ya. Suami Anda sering melakukan kesalahan. Suami Anda sering menyakiti, sering mengecewakan. Kemudian Anda persiapkan hadiah terindah untuk suami. Dengan harapan suami berubah. Dengan sepenuh hati, kado itu dibungkus dengan indah. Kadonya dibungkus dengan baik. Ya. Bentar ya. Dibungkus dengan indah, dibungkus dengan baik. Diberikan kepada suami dengan harapan suami bahagia dan mau berubah. Ternyata suami malah manyun. Kira-kira gimana perasaan ibu? Suami sikap perilaku perbuatannya sering menyakiti, sering mengecewakan. Ibu dengan ngasih hadiah dengan harapan suami berubah. Ternyata begitu dikasih hadiah terindah, bukannya suami berubah. Suami malah manyun, malah cembetut. Kira-kira gimana perasaannya? Kecewa nggak teman-teman? Kecewa kan? Apalagi di saat teman-teman kecewa, tiba-tiba suami nyampein gini. Ini bukan dari kamu kan? Ini pasti dari yang lain. Gimana lagi perasaannya? Sok, gimana perasaannya? Sok, suami kelakuannya seperti itu sering nyakitin. Teman-teman kasih hadiah dengan harapan suami berubah. Dikasih hadiah bukannya seneng, malah manyun, malah marah, malah ngeluh. Dikasih hadiah bukannya bersyukur, malah nuduh. Ini bukan dari kamu kan? Ini pasti dari yang lain. Gimana coba perasaannya? Sedih nggak? Sedih. Kecewa nggak? Kecewa. Ya. Kemudian, udah dikasih hadiah dengan harapan berubah. Ternyata suami lebih memilih untuk menjauh, bahkan mendua dan selingkuh. Gimana perasaannya? Suami perbuatannya awur-awuran, sering nyakitin, sering ngecewain. Dikasih hadiah dengan harapannya bisa berubah. Ternyata suami malah menjauh, mendua, bahkan selingkuh. Gimana perasaannya? Lebih sakit lagi nggak? Iya. Begitupun keadaan diri kita ketika sedang dikasih hadiah sakit oleh Allah. Bukannya kita mensyukuri penyakit itu karena sebagai penggugur dosa, malah manyun, malah marah, malah terpuruk, malah bersedih. Gimana perasaannya coba? Ditambah lagi bukannya sakitnya bertambah dekatnya kepada Allah, sakitnya malah menjadikan dirinya jauh dari Allah. Melakukan kemusyrikan, menduakan Allah, meyakini sesuatu lebih yakinnya kepada Allah, lebih percaya orang pintar ketimbang firman Tuhannya. Apa kabar orang-orang yang seperti itu? Dikasih sakit, bukannya berubah, malah mendua, malah selingkuh dari Allah. Melakukan kemusyrikan, beli minyak ruqyah, beli garam ruqyah, cek kodam. Apa kabar? Apa teman-teman? Ya, dikasih sakit bukannya introspeksi diri, dikasih sakit muncul prasangka. Ini sakit saya gara-gara perbuatan dia. Sakit saya gara-gara dikirimin dari si Anu. Sakit saya gara-gara makanan. Gimana coba?
Apakah akan jadi hadiah indah? Enggak. Justru malah akan semakin terpuruk. Maka orang ketika lagi sakit muncul prasangka buruk, tidak akan sembuh penyakitnya. Teman-teman, makin terpuruk keadaannya. Ya. Ya seperti itu. Ya. Bukannya adanya sakit introspeksi diri, muhasabah, sakit malah menyekutukan Allah. Cari dukun, cari orang pinter. Kata orang pinter, penyakitnya mau dipindah ke telur, mau dipindah ke kambing. Dah, emang mau mindahin paket, asal geser. Ini penyakit, hak prerogatif Allah yang menurunkan. Karena jika Allah menurunkan rahmat, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Jika Allah menurunkan rizki, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Begitupun jika Allah menitipkan penyakit, ada pahlawan katanya. Saya bisa mindahin penyakit. Dah, sombong amat. Kehendak Allah mau dilawan, selebet aja orang yang kayak gitu. Kalau ada orang yang bilang, saya bisa mindahin penyakit ke telur, saya bisa mindahin penyakit ke kambing, saya bisa mindahin penyakit ke kelapa, selebet orang-orang kayak gitu. Sakit itu hak prerogatif Allah. Adanya sakit sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Sosokan ada orang hebat katanya, bisa mindahin penyakit. Dah. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Pernah ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Lagi sakit, bukannya datang ke Allah, datang ke orang pinter. Orang pinter saking sombongnya, suruh nyediain kelapa, suruh nyediain kambing, suruh nyediain telur. Katanya penyakitnya mau dipindah katanya. Ada lagi yang bilang, ibu harus punya ini, punya itu. Untuk apa? Untuk pagar katanya. Allahu Akbar. Menangkal penyakit katanya. Ya Allah. Ada nggak yang pernah jadi korban orang-orang seperti itu? Ada nggak yang pernah jadi korban orang-orang seperti itu? Datang ke orang pintar, suruh dipagerin rumahnya biar penyakit tidak datang lagi. Dah, emang penyakit datang lewat pintu? Lah kagak. Emang dengan rumah dipagerin penyakit nggak bisa masuk? Lah kagak. Emang ada yang bisa menahan kehendak Allah? Ya nggak ada lah. Rumah dipagerin sebagai penangkal penyakit. Ya salam. Mau pakai apa magerinya? Mau pakai apa sok? Pakai apa magerinya? Pakai doa? Pakai apa magerinya? Masa iya Allah nitipin penyakit ke si fulan, gak jadi dititipin? Kenapa ya Allah? Dipagerin gak bisa masuk penyakitnya? Masa iya kayak gitu? Iya salah. Rumah ditaruh penjaga boleh? Boleh. Security, satpam, boleh. Ya. Dikasih penjaga boleh. Security. Dikasih satpam, boleh. CCTV, boleh. Dikasih kodam. Dikasih. Janganlah. Sebaik-baik penjaga itu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Bukan kodam. Bukan pagar, batu petuk apa, bambu petuk atau batu apa. Bukan itu pagernya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Emang ada penjagaan yang lebih baik daripada penjagaan Allah? Gitu. Emang ada penjagaan yang lebih baik dari penjagaan Allah? Ada nggak teman-teman? Emang ada pelindung yang lebih baik dari perlindungan Allah? Gak ada. Emang ada penolong yang lebih baik dari Allah? Gak ada. Maka cukup besarkan Allah dalam dada kita. Besarkan Allah dalam hati kita. Sebesar apapun masalah hidup kita, kecil di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Itu caranya. Apa sih caranya?
tawakal kepada Allah. Karena dengan kita bertawakal kepadanya, Allah akan berikan kepada kita pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak masuk di logika kita, datang pertolongan Allah. Itu ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Apapun penyakit kita, jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Ya, yuk bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa bagikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Karena boleh jadi di luar sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan masalah dalam hidupnya. Bismillah, semoga adanya room ini bisa menjadi jalan kebaikan keberkahan untuk kita semua. Ya, ketika kita menjadi perantara kebaikan bagi yang lain, itu adalah benih-benih kebaikan yang sedang kita tebarkan. Benih pasti akan berbuah. Jika bibitnya kebaikan, maka buahnya pun akan kebaikan. Maka mari bersama-sama kita tebarkan benih-benih kebaikan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, lingkungan kita, grup-grup kita, tebarkan benih-benih kebaikan itu. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Sabar, sabar. Ya, sabar. Ya, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk jangan lupa disupport dakwahnya. Bismillah, semoga angka ini bisa sampai. Yang ini 300, yang ini 100. Bismillah ya. Bismillah. Yang belum klik love orange, silakan diklik dulu love orange-nya. Salam saudaraku, salam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, ayo siapapun yang ada di room ini, jika ada yang sedang sakit, ayo belajar jadilah orang yang waras. Karena apa? Islam itu agama kewarasan, agama kesadaran. Orang masuk Islam itu karena sadar. Bukan hanya sebatas gara-gara keturunan, hanya gara-gara warisan. Yuk, Islam itu kesadaran. Allah titipkan penyakit, kita harus sadar. Kalau dikasih sakit nggak sadar-sadar, ya gimana mau sembuh? Sadar akan apa? Sadar akan kesalahan. Ya, perbaiki kesalahan kita, perbaiki perilaku perbuatan kita, maka sembuh penyakitnya. Sakit vertigo. Sakit vertigo itu adalah sakit ketika kita membuka mata, ruangan berputar. Sampai pusing, bahkan mual dan muntah. Namun ketika memejamkan mata, pusingnya berkurang. Ya. Mata adalah jendela dunia. Orang yang terlalu sibuk membuka jendela dunianya, sehingga muncul keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dunia yang berlebih akan menjadi penyakit vertigo. Kenapa? Karena keinginan, harapan, angan-angan, kecintaan, ketakutan, kekhawatiran berlebih dengan dunia akan melahirkan kelalaian. Ciri-ciri lalainya apa? Ciri-ciri lalainya ketika nguap, sampai lalai. Lalainya orang nguap itu gimana? Nguapnya orang lalai itu gimana? Membuka mulut sampai lebar. Saking lebarnya, bunyi klik pada telinganya. Sehingga terjadi sumbatan angin pada telinga. Sok, tanyakan kepada dokter. Dok, betul atau tidak? Salah satu penyebab penyakit vertigo adanya sumbatan angin pada telinga. Sok, ya. Betul atau tidak adanya penyakit vertigo karena adanya sumbatan angin pada telinga. Silakan tanyakan ke dokter kalau teman-teman tidak percaya. Jadi adanya penyakit vertigo itu secara medis adanya sumbatan angin pada telinga. Dari mana datangnya sumbatan angin pada telinga? Ketika nguap terlalu lebar. Rasulullah melarangnya, jangan nguap lebar-lebar. Setan masuk ke mulut kita. Maka tutuplah mulutmu ketika lagi nguap. Nah, orang kalau nguapnya lebar, bahkan rahangnya bisa geser. Bukan hanya geser, angin masuk ke telinga sampai bunyi klik. Sok, saya tanya teman-teman, pernah nggak ngalamin nguap di saat buka mulut lebar, nguap, akhirnya telinganya bunyi klik. Ketika telinga bunyi klik, itu angin terkunci di dalam telinga. Dia nggak bisa keluar lagi. Sehingga apa? Berdampak pada vertigo. Lalu bagaimana jalan sembuh bagi orang-orang yang terkena penyakit vertigo? Mohon ampun kepada Allah.
Karena kecintaan berlebih kepada dunia. Segala apapun yang ia lihat hanya memikirkan perkara dunia. Obsesi perkara dunia yang terlalu besar. Sehingga apa? Kurang melihat perkara akhiratnya. Mohon ampun kepada Allah. Karena disibukkan dari perkara dunia sampai lalai akan perkara akhirat. Mohon ampun kepada Allah. Adakah jalan ikhtiar yang bisa dilakukan? Ada. Diajarkan oleh Rasulullah. Sesuatu yang sangat sederhana. Apa itu? Ketika sedang nguap, tutuplah mulutmu. Tutup pula dengan tanganmu. Biarkan angin itu keluar dan masuk lewat hidung. Bagi teman-teman yang memiliki penyakit sinus dan lain sebagainya, sok lagi nguap, tutup mulutnya, anginnya keluar lewat hidung, ada aroma amis yang sangat tidak nyaman. Namun ketika sering melakukan hal itu, insya Allah sembuh tuh sinusnya. Kemudian ketika kita nguap, tutup mulut, otomatis akan keluar air mata. Pegang air matanya pasti akan kasar, seperti ada pasir. Itu tanda kotoran-kotoran di mata sedang dibersihkan. Ketika sedang nguap, tutup mulutnya, akan keluar angin dari telinganya. Sehingga vertigo, telinga berdenging, kurang pendengaran, akan sembuh teman-teman. Ini petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah kitab, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, jadi ketika teman-teman terkena penyakit vertigo, jalan pertamanya adalah apa? Mohon ampun kepada Allah, karena kecintaan kepada dunianya yang berlebih, obsesi perkara dunia yang berlebih, keinginan harapan angan-angan dunia yang berlebih, mohon ampun kepada Allah. Kemudian lakukan ikhtiar. Yang paling mudah, gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai beli. Cukup ketika sedang nguap, tutup mulutnya, kunci. Biarkan angin itu keluar lewat hidung, lewat telinga. Nanti sembuh vertigonya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang sangat sederhana sekali. Jari yang senantiasa kita pakai bersahadat untuk sholat, ini bisa jadi terapi yang sangat luar biasa. Yuk kita praktekin bersama-sama. Ya, dipraktekin bersama-sama. Gini ya caranya teman-teman ya. Ini ada garis antara rambut dan kulit. Ya, garis dan rambut kulit ini, pas garisnya, batasnya ini, sentuh dengan jari telunjuk yang sering kita pakai untuk syahadat. Tekan, ikuti garisnya. Ikuti garisnya, sampai di sini. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tekan, keluarkan. Seketika bagian kepala sebelah sini, bagian pundak sebelah sini, langsung hangat, langsung ringan teman-teman. Ya. Jadi kepala sebelah ini, bagian tubuh sebelah ini langsung hangat, bahkan langsung ringan, keluar keringat. Sok praktekin teman-teman. Ya. Tuh ya. Satu lagi. Ini ya. Garis antara rambut dan kulit ditekan. Ditekan, ikuti garisnya. Lalu tekan depan telinga, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tekan, tarik. Nah, itu seketika langsung hangat, langsung enteng kepalanya, segar badannya, bahkan keluar keringat. Sok buktikan. Sesuatu yang sangat sederhana, mudah, murah, gratis, bisa jadi jalan sembuh. Karena memang sembuh itu mudah teman-teman. Sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Sok praktekin dulu teman-teman. Udah dipraktekin belum? Sok dipraktekin. Praktekin dulu silakan.